Halo, Cucak Ijo Mania, dimanapun berada. Masih bersama saya, Doni, pemilik Cucak Ijo Bandit, from IMBB. Untuk season kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton channel saya. Di sini saya hanya bukan menggurui, tapi kita sharing-sharing aja ya terkait dengan tricks and tips dan rahasia-rahasia terkait dengan rawatan cucak hijau dan persiapan lomba dan di arena lomba juga. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan rahasia tips and trick bagaimana cara menggantang burung cucak hijau biar stabil juara gitu ya. Mungkin sebelumnya mungkin teman-teman pernah berpikir gitu ya, kenapa sih kadang-kadang kalau gantang di lapangan A burung saya sering juara daripada gantang di lapangan B atau C gitu. Atau bisa jadi kenapa sih kok burung saya lebih senang di pinggir ya daripada di tengah gitu, lebih kerjanya lebih maksimal gitu. Terus kenapa ya misalkan sering juga teman-teman bertanya, Om, burung saya di bawah udah kuar-kuar, tiba-tiba pas begitu digantang matung gitu kan, kayak tidak ada fighter. Nah itu juga bukan tanpa sebab ya teman-teman ya, banyak ada hal-hal yang perlu diperhitungkan dan perlunya strategi dalam menggantang cucak hijau. Makanya ketika kita eh, menuju lomba gitu, kita harus gunakan akal dan pikiran kita, aturlah strategi bagaimana caranya biar burung kita bisa tampil maksimal dan juara di lomba tersebut gitu. Apa aja sih yang perlu diperhatikan teman-teman? Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, emangnya harus gimana sih biar apa burung kita bisa tampil maksimal? Nah ini yang akan kita bahas kali ini ya. Yang pertama itu adalah persiapan menuju lomba ya. Nah, banyak ada yang perlu kita ketahui kan, kadang-kadang teman-teman itu ada yang sudah mempersiapkan burung gaconya itu sebelum berangkat ke arena gitu ya. Nah, inilah teman-teman sebelum ke lapangan itu ya persiapkan dulu apa yang biasanya dipersiapkan. Misalkan ya, oh burung saya itu ketika di lapangan itu butuh jangkrik atau gini, misalkan teman-teman datang ke lapangan itu mau main berapa sesi gitu kan, nah itu disiapkan juga IF-nya gitu. Misalkan kita bawa jangkrik, misalkan ketika burung kita biasanya main jangkrik 3-3 sebelum naik sesi ya, bawa jangkrik kira-kira secukupnya gitu. Jadi UH misalkan bawa juga, atau misalkan burung kita butuh roto ya bawa juga. Itu IF sangat penting ya dibawa ke lapangan gitu, karena tanpa IF rasanya hijau akan sulit gitu nanti kita untuk nyeting-nyeting di lapangannya. Terus yang kedua kan uh, adalah ibaratnya men-setting cucak hijau kita sebelum di rumah gitu ya. Biasanya tuh burung kita harus tahu biasanya dikasih jangkrik berapa sih biar nyampe lapang itu pas gitu. Nah, tergantung juga dalam pemilihan waktu juga akan mempengaruhi sifat dari cucak hijau sendiri gitu. Intinya kita harus pahami dulu nih cucak hijau kita nih. Cucak hijau kita itu biasanya enaknya main di jam berapa gitu. Apakah main siang ataukah main menjelang sore atau enaknya main sore. Jadi jangan maksain kita datang siang-siang ke lapangan ternyata burungnya lebih enak main sore gitu. Ya udah, kalau memang burungnya enaknya main menjelang sore atau sore, datangnya sore aja ke lapang gitu, nggak usah datang eh, terlalu nyubuh gitu ke lapangan. Gantangan belum mulai kita sudah datang. Nah,
Terus juga kita harus juga memahami karakter cucak hijau sendiri. Kadang-kadang ada cucak hijau yang cepat panas. Nah, itu juga kita harus tahu nih kira-kira untuk naik sesi pertama itu jam berapa. Misalkan datang jam 1. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan tipikal cucak hijau yang begitu mendengar arena lomba langsung fight gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Ya kita datangnya jangan terlalu lama gitu di lapang gitu ya. Mendekati aja misalkan 15 menit mau naik ya kita datang gitu ke lapang. Jadi datang ke lapang itu sudah apa? Bisa mengkondisikan 15 menit sebelum naik gitu. Tapi ada juga yang tipikal cucak hijau itu agak panas nih. Jadi dia harus apa panasnya lama banget gitu kan. Jadi kita ya bisa datang 1 jam 2 jam atau 1 jam sebelum lomba gitu. Biar si burung itu dikondisiin dulu di lapang dan dinaikkan apa emosinya gitu. Jadi kan biar ngedengar suara burung lain itu langsung naik gitu birahi dan emosinya. Ada yang lama juga sih seperti itu. Makanya kita harus pahami karakter cucak hijau kita sendiri seperti apa sih karakter cucak hijau. Jangan kita itu jangan mengikuti kemauan kita gitu. Misalkan gue datangnya jam 11 aja ketika apa pertandingan mulai jam 1 misalkan. Jangan ya intinya sih kita harus smart ya. Jadi penggantang itu ya. Ya minimal atau misalkan kalau misalkan punya cucak hijau yang cepat panasnya ya ketika di lapangan ya jauhin aja gitu apa nggak usah deket-deket gitu apa ke yang arena yang banyak burungnya. Nah terus yang selanjutnya juga terkait dengan eh, pembelian nomor gantangan gitu ya. Nah kita harus tahu nih karakter cucak hijau biasanya ada yang seneng main di tengah ataupun ada yang main di pinggir. Nah itu juga harus kita sadari buat teman-teman semua gitu kan. Sebentar teman-teman. Oke lanjut, maaf tadi ada kucing lewat. Jadi kita tuh harus tahu nih burung kita itu biasanya main di pinggir atau di tengah. Kadang-kadang ada yang burung memang harus ditekan gitu oleh lawan-lawannya. Tapi ada juga yang burung ya main di pinggir juga gitu apa lebih senang main di pinggir gitu. Oh iya nih terkait dengan apa pemilihan nomor gantangan ya. Mungkin teman-teman juga harus tahu nih karakter burung kita. Kadang-kadang yang namanya cucak hijau itu akan menjadi emosi atau birahi ketika melihat burung-burung di sekitar lapangan. Mungkin teman-teman tanpa sadari apa makanya kenapa ketika kita main ke lapangan A, B, C itu beda-beda gitu ya kadang-kadang ya. Oh, ternyata lapangan A ini kalau burung saya lebih maksimal nih kerjanya. Nah, itu kita tanpa sadari kita harus tahu nih kondisi di sekitar kita itu ada apa gitu kan. Nih, contoh ya, ada cucak hijau yang biasanya melihat misalkan contoh murai dia akan fight gitu ya. Jangan salah teman-teman, banyak kasus misalkan cucak hijau sudah on hyper tiba-tiba begitu digantang dia matung. Nah, pandangan cucak hijau itu ternyata bisa melihat sampai jauh teman-teman. Itu pernah saya buktikan gitu kan. Tiba-tiba kenapa ini burung saya apa tiba-tiba gelisah dan kayak mau ngejar gitu. Ternyata ada sesuatu di kejauhan gitu yang dia lihat gitu. Dan itu yang bikin dia emosi bukan lawan kiri kanannya gitu kan. Ya, apa jadi mata mata cucak hijau itu bisa melihat jauh ke lapang. Makanya apa kita harus tahu nih kondisi di lapangan itu seperti apa gitu. Misalkan burung cucak hijau kita akan naik emosinya melihat misalkan contohnya anis merah ataupun lakbet gitu ya. Ya udah kita lihat dulu nih apa di sekeliling kita di mana sebelah mana sih orang-orang yang menggantangkan apa burung anis atau misalkan lakbet. Nah, carilah nomor gantangan yang kira-kira burung bisa melihat burung di luar pedok itu gitu. Nah, tanpa kita sadari, ketika burung kita kurang emosi di lapangan gitu kan, ketika digantang, dia akan apa? Radar matanya itu akan melihat di sekitar lapangan itu gitu. Nah, ketika dia melihat
di luar itu ada burung yang bikin dia emosi, tanpa sadari tiba-tiba dia akan langsung apa, powernya akan emosinya akan naik gitu. Ketika lawannya digantung gitu, kondisinya udah emosi, ya udah dia akan eh, apa high full power gitu karena tanpa sadari kita sudah apa menemukan kunci dari menaikkan emosi burung kita itu gitu. Makanya teman-teman harus jeli nih. Kadang-kadang burung cicak hijau itu eh, akan naik emosinya itu kepada bukan hanya saja kepada lawan di sekitar sesama cucak hijau gitu, tapi juga ada burung-burung lain yang bisa membuatnya emosi ataupun bahkan birahi gitu. Ya gitu, syukur gitu apa kalau burung yang di sekitar lapangan itu bisa bikin emosi. Coba kalau misalkan burung kita birahi, misalkan burung kita birahi sama anis merah misalkan ya. Ketika kita gantang nih di nomor pinggir, tiba-tiba apa ada sekumpulan orang gantang anis, udah buyar itu apa burung kita tiba-tiba ngelamun, matung, liatin terus itu anis, ngamuk dah itu di lapangan bisa. Kalau misalkan emosinya udah maksimal kan kadang-kadang kayak jet terbang ya di apa di gantangan tuh ngamuk. Nah, itulah yang itu kesalahan kita dalam menggantang cok hijau. Makanya kadang-kadang saya juga pernah gitu ya tiba-tiba burung tuh kayak ngelamun ngeliat sesuatu gitu dan nggak kondisi gitu apa oper birahnya naik. Nah, saya tuh sadar gitu pas saya ngeliat oh ternyata ada burung yang bikin dia emosi, langsung saya apa minta untuk ditutup gitu burungnya dan setelah itu ya udah normal lagi gitu. Jadi itu rahasia kenapa tiba-tiba burung yang tadinya jadi apa kuar-kuar di bawah tiba-tiba di atas matung. Nah itu juga tanpa kita sadari itu ada sesuatu yang buat dia birahi gitu di luar. Nah itulah salah satu yang harus rahasia yang harus kita cari tahu burung kita ini sebenarnya emosi sama burung apa sih atau apa burung kita itu birahi kalau melihat burung apa sih gitu kan. Masalahnya kan kita kan namanya di lapangan itu kan di pedok pemain selain cicak hijau kan beda-beda ya. Misalkan pemain anis di sisi kanan atau pemain kacer di sisi kirinya. Itu tergantung burung kita birahi atau emosinya ke burung yang mana gitu. Kalau misalkan burung kita kurang emosi gitu ya, udah kita eh, mendekati aja sisi yang kira-kira burung kita bikin emosi, bukan hanya kepada lawan ya. Terus juga buat teman-teman juga pada saat menggantang juga ya kita harus ngecek juga kondisi lawan kiri kanannya gitu kan. Jangan sampai kita ketemu burung yang sedang oper birahi gitu. Itu akan kadang-kadang akan merusak fight burung kita juga gitu. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan nggak full gantangan gitu ya, ya sebaiknya kita cari aja yang apa pindah nomor gantangan gitu. Cari burung-burung yang memang punya materi dan apa fight abis gitu. Jadi biar ngelawan gitu apa burung kita itu ngelawan ke musuh gitu, nggak ikut-ikutan birahi atau nggak ikut-ikutan matung gitu. Nah, kalau teman-teman sudah menyadari hal itu, insya Allah eh, kita sudah paham bagaimana cara menggantang burung. Jadi kuncinya itu adalah memilih nomor gantangan, melihat sekitar lapangan. Kalau kita sudah memahami itu, insya Allah kita main ke lapangan manapun, sudah tahu karakter lapangan A, B, C itu, insya Allah kita akan stabil lah gitu. Maksudnya tuh burung kita akan selalu nampil maksimal dan stabil juaranya gitu. Nggak yang tiba-tiba kebanyakan matung di lapang gitu. Nah terus kunci yang selanjutnya itu adalah di ketika burung sudah turun gitu ya. Nah penanganan burung untuk sesi selanjutnya kita harus pahami juga nih burung kita ini perlu apa, apakah perlu untuk disetut jangkrik lagi ataukah UH gitu ataukah ulat Jerman lah, bebas gitu. Intinya nanti untuk main selanjutnya itu kita harus seperti apa itu kita harus tahu gitu. Ada burung yang karakternya itu senang
dengan jadwal-jadwal cucak hijau yang rapat gitu. Ada tuh. Tapi ada juga cucak hijau yang dia harus istirahat dulu melewati satu sesi baru sesi selanjutnya main. Nah, itu juga harus kita pahami gitu. Jangan nafsu gitu maksudnya tuh. Ah, nah mumpul lagi oh nih gantang lagi. Ternyata begitu jadwalnya dekat kita gantang lagi dia nggak keluar materi gitu untuk nah itu kadang-kadang ada yang seperti itu jadi burung itu harus istirahat dulu gitu sebelum main untuk sesi berikutnya. Jadi kita harus pahami juga nih, jangan menggugu nafsu kita. Wah, mumpung on nih, tadi juara, kita hajar lagi sesi berikutnya. Enggak gitu konsepnya. Jadi kita harus tahu nih, misalkan ada 5 kelas cucak hijau ya kita atur strategi lah kita main di sesi mana aja gitu. Jangan ya kalau mau apa ngabisin duit doang gitu ya udah lima-limanya main gitu. Mas kalau kita udahlah gimana hoki aja ya terserah juga gitu. Tapi kita harus smart juga gitu kan. Intinya oh burung kita nih ternyata harus jeda dulu satu sesi ya udah kita main cukup 3 kali aja gitu yang satu ketiga sama kelima gitu daripada dipaksain 2 sesi kondangan gitu kan ada yang cucak hijau yang seperti makanya kita pahami juga nih kalau misalkan eh, jarak yang sesi keduanya dia belum cukup untuk istirahat gitu kan ya kita jangan paksain burung itu untuk suruh fight lagi gitu ya udah istirahatin dulu aja kadang-kadang kan kalau pemain-pemain yang namanya hijau juga kan ibaratnya ada yang seperti saya bilang tadi ada yang main siang dan sore jadi ya udah kalau misalkan burung kita lebih baik nanti misalkan main jam 4 jam 5 ya udah kita tunggu aja sampai waktu itu tiba gitu jadi kita bisa main sesuai dengan kondisi burung kita enaknya main jam berapa gitu jadi intinya sih selama di lapangan itu kita harus jeli dan pahami eh, apa kemauan cucak hijau jangan memaksakan kehendak kita harus seperti ini A B C gitu enggak juga kita harus tahu kondisi cucak hijau jangan memaksakan agar jadi biar tahu kondisi cucak hijau kita bisa tarung di jam berapa aja sesi berapa aja gitu kan gantangan sebelah mana itu harus kuncinya seperti itu ya teman-teman jadi kecuali kalau event nasional ya kalau event nasional kan mau nggak mau ya kita pertama jadwalnya sudah jelas dan lama gitu kan udah ibaratnya gantangannya selalu full gitu ya itu tinggal atur pengaturan kondisi settingan aja kalau itu ya Bismillah aja lah ibaratnya terus juga ketika kita sudah main udah pulang dari lapang hal-hal yang perlu kita siapkan juga setelah di rumah gitu kan itu penting juga teman-teman agar burung kita stabil dan tidak cepat overbirahi ketika pulang dari lapangan kan mungkin teman-teman ketika di lapangan tuh jor-joran ya ngasih IF gitu ya jangkrik sampai berpuluh-puluh UH sampai berpuluh-puluh juga gitu kan ya itu kan membuat kondisi burung itu kan panas jadi kalau saya sih sepulang dari lapangan gitu kan ya ibaratnya untuk menetralkan tubuhnya ya ada yang kalau saya sih selalu dikasih pepaya aja gitu cukup pepaya bisa dikasihkan setelah pulang lomba dan H+1 gitu untuk selanjutnya nanti ya bisa pisang lagi atau pepaya terus selama seminggu dan pisang dikasih cukup di hari Sabtu dan minggunya saja itu tergantung balik lagi ke karakter cucak hijau masing teman-teman ya ada juga yang misalkan begitu di pulang ke rumah itu ada yang hanya diembun saja atau misalkan disemprot spray embun gitu atau ada yang dimandikan malam juga ada yang seperti itu baik lagi ke karakter cucak hijau masing-masing jangan salah karena karakter cucak hijau itu beda-beda ya teman-teman ada 1001 macam misteri lah cucak hijau satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda karakter jadi kita harus tahu kondisi cucak hijau kita masing-masing mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan nggak kerasa 20 menit saya menemani teman-teman semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini selamat beribadah di bulan Ramadan salam cucak hijau mania